Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaba yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin wabil khusus dan para bapak-bapak dan ibu-ibu warga Muhammadiyah cabang Kaliwates. Di pagi hari ini kami pribadi mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk mengisi yaitu pengajian rutin Ismuka minggu yang ketiga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebetulnya mohon maaf, bukan hak saya sebagai seorang ustadz ya, tapi saya merasa mempunyai andil bahwasanya di dalam kehidupan saya yang sudah lama sekali menjalani yaitu sebagai pengobat komplementer, ini sangat dekat hubungannya dengan keimanan kita. Kita kadang-kadang suatu saat sakit, kita gugup mencari dokternya siapa, setelah ketemu dokternya obatnya apa, doa ingat kepada Allah ini lupa, langsung minum obat. Ini merasakan monggo koreksi kepada diri kita, terutama saya sendiri dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Padahal doa ini adalah milik Allah. Banyak doa-doa yang pendek dan yang panjang. Wa idza maritu fa yasbin, apabila sakitnya, sebagai contoh Nabi Ayub, ani masanya dulu wa anta arhamar rahimin. Jadi ibadah ini, terapi dengan ibadah ini saya nomor satukan. Ada tiga dokter yang terhebat, tidak ada bandingnya. Itu pertama adalah ibadah, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah sinar matahari. Ini dokter yang tidak bisa tergantikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ini besok ke rumah sakit, saudara kita, teman kita yang sakit ya, ini insya Allah yang pertama kali dokter ahli memberikan tindakan itu adalah infus. Insya Allah infus ini juga air ya. Jadi air ini juga nomor yang tidak bisa dihindarkan. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya komplementer pelengkap ini ada Bapak Dr. Rafiq Abbas ini, insya Allah sebagai kesaksian saya 17 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, beliaunya ini dikirim oleh dokter ahli jantung untuk operasi bypass di Jakarta. Ini beliaunya ada ini. Kemudian dengan keputusan keluarga sudah di atas mau naik pesawat itu ditelepon supaya pulang, bentuk apapun tidak setuju kalau operasi.
Pulanglah beliau ini dari Jember yang dihubungi saya. Beliaunya ada ini. Saya mengatakan bagaimana? Sudah ketentuan seorang dokter ahli. Karena beliau juga banyak seorang yang ilmuwan menurut saya dalam bidang agama. Saya serahkan kembali kepada beliau. Sudah Ustadz panjenengan berdoa, saya yang mengobati versi saya. Setelah di dokter mengatakan atau menolak ketetapan dokter seperti itu, akhirnya saya akupuntur dan ramuan-ramuan tradisional yang lain. Yang pertama adalah doa Ustadz sendiri dan keluarga. Ya. Karena ilmu akupuntur itu apa? Semua tubuh manusia itu ada jalurnya. Orang sakit darah tinggi di mana titiknya dan sebagainya. Jadi Al-Quran bagi saya, orang yang sangat awam di dalam memiliki kemampuan dalam bidang, cuma yang kira-kira ada hubungannya dengan kesehatan, ini insya Allah saya pahami betul, saya hafalkan, dan saya minta diajari oleh para orang yang mengerti. Misalkan yang saya baca mukadimah tadi, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, dialah Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan, kemudian Allah menciptakan dari keadaan lemah berangsur-angsur menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwatin dhafa wa siyaba yaqumu maysa wa huwal alimul qadir. Kemudian dia Allah menciptakan kembali kamu dari keadaan kuat menjadi lemah kembali, tua dan berbeban. Ini sangat realita dengan kehidupan kita yang kita alami. Yang hadir ini ada beberapa generasi, termasuk cucu saya ini. Assalamualaikum. Ini bisa kita rasakan bersama ya. Jadi generasi anak kita, cucu kita yang masih lemah butuh bantuan, kemudian remaja yang hadir ini kuat sekali, kemudian berangsur-angsur umur 50 tahun pasca pensiun, kemudian seumur yang ngomong ini termasuk Pak Hakim ini ya, yang sudah tua betul. Ini ayat ini cocok sekali sudah, cocok sekali sudah. Jadi literatur sebagai kehidupan manusia ini cocok sekali. Nah, kembali kepada ibadah dengan sebagai terapi. Ini sangat ini. Beberapa penelitian, seorang yang mau persiapan operasi sudah dibius tapi masih sadar, dengan mengucapkan yaitu kalimat-kalimat Allah yang sebagian dia mengabaikan seperti ini. Dalam penelitiannya sangat berbeda. Dalam penelitiannya sangat berbeda. Kemudian bisa kita praktekkan secara sederhana. Surat Al-Insan, insya Allah surat yang ke-76, tepat dengan sendi pokok manusia itu jumlahnya 70-an. Kemudian ayat ke-28 yang berbunyi nahnu khalaqnahum fasadatna asrohum wa idza sibna badalna amsalahum tabdila. Kami menciptakan manusia dengan kekuatan sendi, tetapi apabila aku mengganti sendi yang serupa, jadi ini kelihatannya ayat ini sepele,
tapi bisa dipraktekkan kepada panjenengan, tidak usah saya istilahnya. Panjenengan bisa mempraktekkan. Tatkala orang itu capek, ya bapak atau ibu dari berpergian yang jauh, itu panjenengan duduk, maka kaki itu biasanya panjangnya tidak sama, yang kanan lebih panjang atau yang kiri lebih panjang. Ini biasanya perutnya ini kembung, sering kencing dan sebagainya. Dengan ayat ini bisa dipraktekkan. Panjenengan luruskan kaki yang pendek dengan tarik. Ini insya Allah kembungnya itu hilang atau kencingannya itu hilang. Begitu juga kalau posisi sesak di dada atau jantungnya, ini disandarkan sendi engsel atas ini, persendian tangan ini jenengan luruskan, insya Allah sesaknya juga hilang. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ini yang kelihatan sederhana, tapi bagi saya, orang yang profesinya ke situ, saya amati betul, ternyata luar biasa rasanya. Ini kalau kemudahannya di tempat saya, insya Allah saya ini buka pengobatan komplementer yang berawal saya ini perawat dari puskesmas ke puskesmas. Jadi tahu ya, pengobatan konvensional ini sangat tergantung kepada obat-obat. Misalkan orang itu sakit pusing, obatnya adalah analgetika. Tatkala orang itu infeksi, obatnya adalah antibiotika. Tatkala orang itu alergi, obatnya adalah antihistamin. Pertanyaan kita, obat yang warnanya putih yang bulat, apakah itu betul sudah kandungannya sekian, kandungannya sekian? Karena farmasi juga menginginkan keuntungan yang besar. Kalau hanya tepung saja, kita juga tidak tahu sejauh mana kita bisa mengukur obat itu bagus atau tidak. Jadi di sini setelah saya menjadi pengobat konvensional, ini menjadi komplementer, ini pelengkapnya banyak. Terutama yang saya pasang adalah ibadah. Peristiwa kebetulan beliaunya hadir ya. Secara tidak sengaja hadir. Jadi saya bisa memberikan contoh atau bisa testimoni kepada beliau. Bayangkan sudah harus masuk ke meja operasi, sudah terdaftar di Jakarta, sudah pulang. Ya saya sendiri sebagai seorang yang pengobat yang sangat diukur dari konvensional tadi sangat jauh, tapi saya kembalikan kepada beliau. Sudah Ustadz dengan berdoa, saya yang melengkapi apa yang saya lakukan. Alhamdulillah beliaunya sampai sekarang, bahkan yang sehat-sehat yang menyenguk itu malah tidak ada duluan. Jadi ibadah ini untuk terapi ini benar-benar sangat-sangat untuk membantu. Insya Allah para kita semua ini kan punya BPJS, termasuk saya sendiri yang ngomong ini juga punya BPJS. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tatkala sehat, istilah ibu-ibu harus ikhlas. Aku masih gak loro nang klinik kayaknya, soalnya aku untuk BPJS. Jangan, biarkan saja kita berikan kepada siapa yang memerlukan. Jangan tiba-tiba balik. Wah, kalau toh himbauan ketua cabang tadi itu untuk bersama ini, insya Allah saya pribadi respon, ya, insya Allah ya. Oke. Jadi tapi kalau BPJS, enggak, saya tidak menganjurkan. Tatkala bapak-bapak, ibu-ibu tidak apa-apa, biarkan saja sudah teman-teman kita yang memerlukan.
Jadi saya sudah beberapa masjid yang saya menyediakan fasilitas periksa gratis ya. Mulai masjid yang terdekat dengan saya yaitu Masjid Abu Salam, kemudian Masjid Ar-Rahmah, dan yang ketiga di masjid ini itu nanti saya dibantu teman untuk memberikan pemeriksaan gratis yang insya Allah pemeriksaan ini beda sama pemeriksaan konvensional ya. Di tempat saya ini, mohon maaf ini saya sepertinya tidak ada di tempat ini. Saya ini punya alat rekam Vio Changxiang, kalau bahasa Indonesia itu rekam organ. Bapak tidak usah cerita sudah. Nanti di rekaman itu orang sakit apa ketemu. Yang organ yang bermasalah itu merah, organ yang sehat itu warna biru, dan organ yang standar itu warna hijau, organ yang warna kuning itu perbandingan, differentiation ya. Jadi alat itu punya reporter yang itu akan berjalan itu pemeriksaan lewat meridian. Tapi alat ini tidak rekomendasi oleh Menkes sebagai alat periksa, hanya sebagai alat informasi. Karena kalau di sini itu disahkan tidak ada dokter spesialis. Karena di situ ketemu semua sudah, ketemu semua dan cocok. Nah, ini monggo bapak-bapak kalau ibu-ibu mau periksa mulai gula darah dan lain-lain dan semua gratis. Nanti akan saya teman yang akan bantu kartunya itu dan menerangkan yang harus diisi karena pengisian itu mengandung respon psikologi ya. Psikologi ya. Mohon maaf ya, saya ini orang kuno, sekolah dulu itu namanya SPK. Mungkin bapak-bapak yang guru namanya SPG. Jadi SPK Sekolah Perawat Kesehatan itu dulu zaman saya belum ada fakultas keperawatan atau fakultas kesehatan seperti sekarang. Yang sekarang saya juga mengajar di bidang itu ya. Dulu tidak ada. Mohon maaf ini semangat saya aja karena tamu saya ini sebagian besar mahasiswa magang dan para dosennya. Jadi saya ini sebagai orang yang mempunyai pengetahuan komplementer ini menyesuaikan diri. Pendidikan awal saya SPK ini mohon maaf kok kata Pak Cabang jadi singgung detailnya Pak Panok banyak dapat lupa ya gitu ya. Masih ada yang masih belum selesai ini Pak saya. Jadi awalnya SPK. Terus saya pernah bekerja perawat di Malaysia, kuliah di Sinsek, namanya Traditional Chinese Medicine, D3. Kuliah S1 di UNMU, di Fakultas Kemasyarakatan Sosial ya. S2 Psikologi, S2 lagi Kesehatan Masyarakat. Dan sekarang seusia tua saya ini saya S3 belum selesai. Jadi saya mengimbangi tamu-tamu saya aja ya. Jadi tidak ada kaitannya saya dosen bukan dosen tetap yang dibayar. Dosen seperti orang amen itu dipanggil sana panggil sini, tapi alhamdulillah laris terutama di lembaga NU. Jadi saya ini ngajar mulai di Altodiri sampai di Genggong, ini ngajar saya. Karena ilmu saya ini cocok untuk dukun. Nah, padahal saya orang dilahirkan Muhammadiyah. Maka soalnya begini, orang keselio tidak semua ke dokter tulang. Kadang-kadang disangkal putung. Ya monggo kalau anak panjenengan tidak punya profesi, sudah kuliah tapi tidak begini, kok belajar kok jadi pengobat sangkal putung juga laris. Ya. Ini lembaga saya ada. Kurang 5 menit ya, jadi
saya ambil setengah jam. Nanti Pak Toto ini menerangkan, saya minta tolong diterangkan bagaimana program pemeriksaan gratis ini, karena nanti ini insya Allah dari masjid ke masjid ini, karena nanti yang tercatat Al-Masjid Mutakin itu ke sana dan sebagainya. Kalau mereka yang memerlukan katakan jamu dan apa, sebagian itu saya sisihkan, saya kembalikan ke masjid itu sendiri. Jadi yang sudah berjalan itu masjid terdekat rumah saya, yaitu Masjid Darussalam sudah berjalan. Terus Masjid Ar-Rahmah juga dekat ini. Yang lain-lain nanti sambil berjalan. Saya kira dari saya ini dulu, nanti ada kesempatan saya minta tolong Pak Toto untuk memberikan gambaran bagaimana pemeriksaan itu. Terus nanti dari bapak-bapak, ibu-ibu silakan untuk bertanya